Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas ialah susunan pengadilan pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Syarat menjadi hakim di pengadilan pajak. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berumur paling rendah 45 tahun. 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia atau terlibat organisasi terlarang. 6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. 7. Berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dan yang ke-9, sehat jasmani dan rohani. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak diatur dengan keputusan Menteri. Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau kepercayaannya. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku wakil ketua, hakim, dan sekretaris atau panitera. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Larangan rangkap jabatan bagi hakim, pasal 12 ayat 1 dan 2. Hakim tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana putusan pengadilan pajak, 2. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 3. Penasihat hukum, 4. Konsultan pajak, 5. Akuntan publik, dan 6. Pengusaha. Pemberhentian dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, pasal 13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani, telah berumur 65 tahun, tidak cakap, dan tenaganya dibutuhkan negara. Pemberhentian dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, pasal 13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden. Pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan 1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus-menerus melalaikan kewajiban, melanggarkan sumpah janji jabatan, melanggar larangan sebagaimana dalam pasal 12. Majelis Kehormatan Hakim bertugas meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang diusulkan untuk 1. Diberhentikan dengan hormat dan 2. Diberhentikan tidak dengan hormat. Mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri, pasal 17 ayat 2. Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud, diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya.
Apabila ketua, wakil ketua, atau hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, ketua, wakil ketua, atau hakim dimaksud diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila dalam pemeriksaan terhadap ketua, wakil ketua, atau hakim yang telah ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana, ketua, wakil ketua, atau hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula. Ketua, wakil ketua, atau hakim dapat ditangkap dan atau ditahan hanya atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan presiden. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan paling lambat dalam waktu 2 kali 24 jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti. Nah, apa aja sih syarat untuk menjadi sekretaris, wakil sekretaris, atau sekretaris pengganti? Pertama, merupakan warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Pancasila dan UUD 45. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Berijazah sarjana hukum dan sarjana lain dan punya pengetahuan perpajakan. Lalu siapa sih yang menjadi sekretaris, wakil sekretaris, atau sekretaris pengganti di pengadilan pajak, yaitu PNS di Departemen Keuangan. Selain itu, mereka juga bisa merangkap tugas-tugas kepaniteraan. Kemudian, untuk tugas tanggung jawab dan susunan organisasi kesekretariatan pengadilan pajak ditetapkan dengan keputusan presiden. Lalu, untuk tata kerja kesekretariatan pengadilan pajak ditetapkan dengan keputusan presiden. Sedangkan tata tertib persidangan pengadilan pajak ditetapkan dengan keputusan ketua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai panitera. Nah, dalam suatu pengadilan pajak, itu terdapat kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Kemudian panitera ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera pengganti. Dalam melakukan tugasnya, panitera tidak boleh merangkap menjadi apa aja sih? Pertama, pelaksana putusan pengadilan pajak. 2 wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan sengketa pajak yang sedang diperiksa. 3 penasihat hukum. 4 konsultan pajak. 5 akuntan publik. Terakhir pengusaha. Untuk pengangkatan dan pemberhentian jabatan panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti dilakukan oleh menteri, sedangkan pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sekian dari kami, atas perhatiannya terima kasih, sampai jumpa kembali.